Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas mengenai metodologi dan pendekatan pentest. Jadi dalam pentest ada banyak metodologi resmi dan standar yang digunakan untuk melakukan pengujian pada suatu sistem atau jaringan target. Di mana bagian berikut kita akan membahas mengenai standar dan kerangka kerja yang paling populer yang sering digunakan di dalam keamanan cyber untuk memastikan bahwa organisasi memenuhi dasar operasi yang dapat diterima di lingkungan yang aman. Baik, langsung saja kita membahas metodologi pertama. Metode pertama adalah menggunakan OWASP. Jadi OWASP itu adalah singkatan dari Open Web Application Security Project, di mana OWASP ini menyediakan suatu metodologi serta list atau daftar 10 kelemahan keamanan terbesar yang ada di dalam aplikasi web. Dan di daftar ini adalah framework de facto yang digunakan oleh para pentester aplikasi web dan merupakan juga apa yang banyak perusahaan atau itu cari ketika mempekerjakan seorang pentester untuk menguji keamanan aplikasi web mereka. Juga merupakan bentuk pengujian penetrasi yang paling umum dan umum. Nah, OWASP adalah salah satu framework yang paling populer. Kini OWASP sudah merambah ke dunia mobile dan IoT. Ya, kita tunggu saja ya kawan-kawan ya. Selanjutnya adalah NIST atau singkatan dari National Institute of Standards and Technology. Jadi ini NIST ini adalah divisi dari pemerintah Amerika Serikat yang menerbitkan sejumlah publikasi khusus yang mendefinisikan praktik terbaik serta standar yang digunakan organisasi untuk meningkatkan keamanan aplikasi mereka. Maka sangat penting untuk memahami bagi pentester untuk memahami NIST untuk memetakan temuan dan serta menemukan kerentanan dengan aturan yang sesuai untuk membantu suatu organisasi memahami implikasi kepatuhan dari masalah yang ditemukan selama tahap penilaian. Selanjutnya ada OSSTMM atau singkatan dari Open Source Security Testing Methodology Manual. Ini adalah sekumpulan standar pengujian keamanan yang didorong oleh suatu komunitas dan sering diperbarui, bahkan ditinjau oleh para komunitas itu ya, dan terus diperbaharui oleh setiap ethical hacker. Nah, standar ini mencakup beragam subjek pengujian dan sangat berharga bagi mereka yang memasuki industri dan membantu dalam memahami proses serta pengujian praktik yang terbaik. Nah, pengetahuan yang ditemukan di OSSTMM ini akan menjadi suatu aset yang besar bagi seorang pentester. Nah, yang terakhir adalah SANS 25. SANS 25 adalah atau SANS 25 adalah daftar 25 domain keamanan teratas seperti yang didefinisikan oleh SANS Institute. Jadi saat melakukan penilaian, ada baiknya membiasakan diri dengan daftar ini nih, serta memahami bagaimana temuan Anda terkait dengan daftar tersebut. Selain itu, dengan memahami 25 domain teratas, maka akan dapat membantu pentester dalam membantu meningkatkan luasnya pengetahuan tentang kerentanan keamanan. Masalah ini biasanya jauh melampaui apa yang ditemukan melalui suatu uji penetrasi gitu ya. Serta dengan memahami masalah ini maka dapat membantu seorang pentester dalam mengidentifikasi kerentanan tambahan atau tren risiko selama penilaian. Baiklah, sekarang Anda telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang metodologi penetration testing yang populer. Nah, mari kita selami pendekatan penetration testing. Nah, pendekatan penetration testing seperti yang diketahui umum itu memiliki ada 3. Jadi ada white box, black box, dan gray box. Apa itu white box? White box itu adalah suatu tip atau white box assessment adalah tipikal dari pengujian aplikasi web, namun dapat meluas ke segala bentuk pengujian penetrasi. Perbedaan utama antara pengujian white box, black box, dan gray box adalah berdasarkan dari jumlah informasi yang diberikan
kepada pentester sebelum fase engagement. Jadi dalam white box assessment, penguji akan diberikan informasi lengkap tentang aplikasi dan teknologinya, dan biasanya akan diberikan sebuah kredensial dengan berbagai tingkat akses untuk mengidentifikasi kerentanan dalam aplikasi, sistem atau jaringan dengan cepat dan menyeluruh. Jadi tidak semua pengujian keamanan dilakukan dengan menggunakan pendekatan white box seperti ini, teman-teman ya. Terkadang hanya nama perusahaan target yang diberikan kepada pentester. Oke. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengujian black box. Nah, black box ini apa sih kita? Black box ini atau black box assessment ini black box assessment ini adalah bentuk penilaian penetrasi jaringan yang paling umum dan paling umum ya di antara tes penetrasi jaringan eksternal dan tes penetrasi social engineering. Di dalam penilaian black box, penguji diberikan sangat sedikit, bahkan mungkin tidak sama sekali informasi tentang jaringan atau sistem yang sedang mereka uji. Bentuk pengujian khusus ini tidak efisien dan sebagian besar jenis pengujian aplikasi web karena kebutuhan kredensial untuk menguji kerentanan yang diautentifikasi, seperti eskalasi hak, istimewa lateral, dan vertikal. Dalam situasi di mana black box testing tidak cocok, ada pendekatan lain yaitu yang ada antara white box dan black box yang dikenal dengan gray box. Nah, gray box ini atau gray box assessment ini adalah gabungan dari pengujian white box dan black box, dan biasanya digunakan untuk memberikan skenario pengujian yang realistis sekaligus memberikan informasi yang cukup kepada pentester untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam melakukan reconnaissance atau pengintaian dan aktivitas pengujian black box lainnya. Gray box seringkali merupakan bentuk terbaik dari penetration testing jaringan karena memberikan nilai paling banyak kepada klien atau memberikan hasil yang banyak kepada klien ya. Dan setiap pendekatan penetration test itu berbeda dari yang lain. Nah, yang terpenting dari sini adalah pentester mengetahui metode-metodenya, pendekatan apakah yang akan digunakan gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pendekatan tes. Mari kita selami beberapa jenis penetration testing pada sesi yang akan datang. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Silakan di-subscribe untuk mendapatkan informasi terkini selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.